Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Maulidia Alati Zahra dengan NIM 2106051110068 dari kelas Praktikum Elektronika Digital F. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan proyek tugas akhir mata kuliah Praktikum Elektronika Digital dengan dosen pengampu Bapak Fahmi. Nah, untuk membentuk rangkaian seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah desain. Nah, desain saya buat adalah 68 strip Sita, di mana di sini terdapat 7 panel dan 16 buah clock. Di sini saya membuat 4 buah animasi, yang setiap animasinya membutuhkan 4 baris atau membutuhkan 4 clock. Nah, di sini terdapat 35 LED. Ketika LED-nya menyala, maka akan ditandai dengan warna biru dan huruf A. Nah, animasi pertama ini dia akan muncul dari arah kanan dan kiri, kemudian semakin ke tengah, lalu akhirnya akan memunculkan keseluruhan bentuk desainnya, yaitu 68 strip Sita. Lalu di animasi kedua, dia akan menghilang. Menghilangnya arahnya itu semakin ke kanan diagonal gitu, diagonal ke kanan dan menurun gitu. Turun. Kemudian di animasi selanjutnya di animasi ketiga ini dia akan muncul. Nah, munculnya itu dari atas dan bawah secara bersamaan. Atas, bawah hingga akhirnya muncul. Nah, hingga akhirnya memunculkan keseluruhan desainnya. 68 strip Sita. Nah, di animasi keempat dia akan menghilang. Arahnya itu semakin ke bawah, dan ke bawah. Nah, di bagian akhir ini akan memunculkan simbol atau bentuk X, di mana ini menandakan bahwa animasinya telah berakhir. Nah, setelah kita membuat desain animasinya, langkah yang kita lakukan adalah menginputkan nilai-nilai logika 1 ini ketika lampu menyala ke dalam tabel panel. Nah, untuk mempermudah saya bagi dua sini. Nah, saya contohkan pada bagian ini. Yang pertama, di sini yang menyala adalah pada LED 1 dan 2. Maka kita inputkan angka 1 ini, logika 1 yang artinya menyala, ke dalam bagian kolom 1, 2 yang tandanya ini LED ke 1, 2 gitu. Dan ini juga selanjutnya di bagian LED 6. Bagian LED 6 ini menyala, lalu bagian 11, lalu pada bagian ke 16 dan 17, 16, 17 ini menyala, lalu pada bagian 31, 32, 31 dan 32. 31, 32. Nah, setelah itu saya contohkan lagi pada bagian animasi kedua di panel 1. Animasi ke-1 bagian 2. Nah, di sini ia menyala pada LED 16, 17, 18, 19, 20. Maka kita inputkan di bagian LED 16, 17, 18, 19, 20. Kita inputkan angka 1. Hingga seterusnya sampai animasi terakhir. Hingga panel ke-7. Nah, setelah kita inputkan keseluruhannya ke dalam panel, langkah yang kita lakukan dapat mengkategorikannya. Nah, dikategorikan ini fungsinya agar mempermudah langkah selanjutnya, mempersingkat saat kita memasukkan ke peta Canva dan penyederhanaannya. Nah, di sini ketika LED-nya bentuk nilai logikanya sama, maka kita dapat beri warna yang sama. Seperti di sini pada LED 1, 2 dia kan sama 10, 11 hingga bawah. Nah, ini sama. Maka kita beri warna sama. Selanjutnya sama demikian pula juga pada LED 3, 4, dan 5 ini kan sama, maka diberi warna sama. Nah, setelah dikategorikan, kita dapat inputkan nilai dari tabel ini ke dalam peta Canva. Nah, saya contohkan pada LED pertama. Di LED 1 ini, dia menyala pada saat 0000. Nah, 000, maka di angka 1, tandanya menyala. Kemudian pada bagian 0001. 0001.
0, maaf, 0010, 0010. Nah, ini. Kemudian pada 0011, 0011 menyala, lalu pada bagian 1000, 1000 di sini, lalu 1001, 1001 di sini, kemudian 1010, 1010. Nah, di sini masukkan 1, kemudian terakhir 1011, 1011. Nah, ini. Saya contohkan lagi pada bagian LED ketiga. Di LED ketiga ini dia menyala pada saat 0010. 0010. Nah, di sini kemudian 0011, 0011 di sini, kemudian 1000, 1000 di sini, lalu 1001, 1001, kemudian 1010, 1010, dan terakhir 1011, 1011. Nah, hingga seterusnya sampai ke LED 35. Nah, setelah kita inputkan tabel ini ke dalam MetaCanvas, langkah selanjutnya adalah penyederhanaan. Nah, penyederhanaan ini telah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu penyederhanaan fungsi boolean. Nah, di sini contohnya pada LED 1 ini, hasil penyederhanaannya adalah B aksen plus B aksen C plus A B aksen. Nah, ini kan warnanya sama, bentuknya sama, maka hasil penyederhanaannya itu juga sama pula. Nah, inilah keuntungan dari kita kategorikan. Nah, setelah kita sederhanakan semuanya, yang kita lakukan adalah membuat rangkaian counter. Nah, di sini saya akan tunjukkan rangkaian counter. Nah, rangkaian counter yang dibuat ini adalah counter asinkron naik dengan 4FF jika. Counter ini akan menjalankan rangkaian yang akan kita buat selanjutnya. Setelah kita buat rangkaiannya, maka kita dapat menyimpannya, kemudian kita buat file panel ke-1. Kita menuju ke panel 1. Setelah kita buat panel 1, lalu kita importkan, kita masukkan IC dari counter tadi. Nah, di sini melalui part center, kemudian kita buka, kita cari di mana kita menyimpan filenya tadi. Di sini. Nah, lalu kita drag and drop ke sini. Nah, akan muncul sama kan seperti ini. Setelah kita importkan, lalu kita sambungkan dengan tag device. Nah, tag device-nya ada di bawah sini. Lalu kemudian kita bagi. Di sini terdapat A aksen, B aksen, C aksen, D dan D aksen. Nah, di sini ketika A aksen, maka dia akan terhubung dengan gerbang NO. Nah, setelah kita buat ini sambungan kabel-kabelnya, kita dapat langsung membuat rangkaian LED-nya. Nah, sini kita membuatnya itu berdasarkan penyederhanaan yang telah kita lakukan tadi. Contohnya seperti pada LED 1. Nah, di LED 1 ini nilainya adalah B aksen, D aksen, plus B aksen C plus A B aksen. Maka di sini akan membutuhkan 3 gerbang N dengan setiap gerbangnya terdapat 2 inputan. Karena di sini ada dua huruf, 2 nilai. Nah, setelah itu kita import, kita tambahkan gerbang N sesuai dengan kebutuhan, lalu kita ubah inputannya sesuai dengan hasil penyederhanaannya juga. Di sini kan butuhnya 2, maka kita ubah inputannya menjadi 2, dan 2. Nah, setelah kita buat gerbangnya, lalu kita sambungkan
ke bagian counter. Nah, di sini kan tertulis B aksen, D aksen, maka kita sambungkan ke yang pertama ini ke B aksen, yang kedua D aksen, ini sambungkan D aksen, kemudian B aksen, inputan kedua, lalu C, sambungkan ke C, lalu inputan ketiga A, sambungkan ke bagian kabel A, lalu inputan ke selanjutnya adalah B aksen. Nah, setelah disambungkan ke counter, kita sambungkan lagi rangkaiannya dengan gerbang OR. Sambungkan dengan gerbang OR. Lalu kita sambungkan dengan tag device. Nah, tag device ini fungsinya untuk kita membuat IC nantinya. IC-nya itu untuk kita importkan di bagian rangkaian utama untuk mempermudah dan merapik agar rapi. Nah, kan tadi di sini sudah kita kategorikan yang sama. Nah, saat sama ini kita tidak perlu membuat rangkaiannya kembali karena nilainya ini sudah sama, maka kita dapat tambahkan keterangan agar lebih mudah. Jadi tuliskan LED 1 dan 2 sama. Nah, kemudian saya contohkan lagi pada LED 3, 4, dan 5. Nah, di sini hasil penyederhanaannya adalah B aksen C plus A B aksen dengan 2 gerbang OR dan 2 inputan. Kita masukkan gerbangnya, 2 gerbang N, lalu kita sambungkan ke counter. Nah, sini B aksen C, B aksen, sini B aksen, kemudian C, sini C, lalu A B aksen. A di sini A, kemudian B aksen. Di sini B aksen. Nah, ketika sudah tersambung, kita sambungkan lagi dengan gerbang OR. Setelah itu kita hubungkan ke tag device. Nah, setelah di tag device ini nanti kita dapat buat template-nya, kita atur sedemikian rupa, lalu kita sambungkannya kita pilih di bagian tag device-nya yang kita inginkan, lalu kita klik kanan, lalu pencet associate with tag. Begitu seterusnya hingga rangkaian ke-30, rangkaian LED yang terakhir ke-35. Nah, setelah selesai, kita buat semuanya hingga 7 panel. Setelah 7 panel selesai, kita dapat mulai membuat rangkaian utamanya. Nah, rangkaian utamanya kita buka. Nah, untuk membuat rangkaian utama ini, yang pertama kita lakukan adalah mengimportkan IC tiap panel. Nah, pertama saya importkan dulu panel 1. Ini contohkan panel 1. Kemudian kita buat LED-nya sebanyak 35. Sebanyak 35 LED. Lalu kita sambungkan ke tag device sesuai dengan rangkaian yang telah kita buat tadi. Tadi kan di panel 1 kan yang sama di LED 1 dan 2. Berarti kan dia terhubung ke satu tag device di sini 1 dan 2. Maka kita hubungkan LED 1 dan 2 ke tag device pertama ini. Lalu selanjutnya pada LED 3, 4, dan 5 ini juga sama, maka dia terhubung ke satu tag device. Maka LED 3, 4, dan 5 kita sambungkan ke tag device yang selanjutnya di sini. Begitu seterusnya hingga ke LED ke-35. Lalu ketika panel 1 selesai dan LED selesai, maka kita importkan panel kedua dan kita buat juga LED panel kedua hingga terusnya ke panel ke-7. Nah, itu dia cara pembuatan rangkaian yang saya buat. Nah, ini adalah berikut hasil dari tampilan rangkaiannya. Arah ke bawah, kemudian muncul, dan yang ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan, atau kurang jelas. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.